Halo semua, balik lagi sama gua Theo di sini dan kali ini kita mau nyobain nih gimana sih impresinya headphone murah di bawah 250.000. Ini adalah HFC 30. Acon HFC 30 ini adalah sebuah stereo dynamic headphones berkualitas dari ProL Acon. Spesifikasi dari HFC 30 dengan frekuensi respon 10-20.000 Hz. Ini adalah frekuensi respon yang cukup luas untuk sebuah headphone di bawah 250.000 dengan SPL di angka 105 dB, power handling capability di angka 300 mW, impedansi di 32 ohm dengan kabel non-detachable 3 meter. Untuk kabelnya sendiri cukup tipis namun tetap solid. Untuk jack standarnya sendiri menggunakan 3,5 mm ditambah adaptor 6,3 mm dan jack ini sudah silver plated, jadi bisa banget untuk digunakan handphone atau komputer dan juga bisa digunakan untuk pemakaian pro audio seperti monitor mixer, audio interface, and amplifier dan lain-lain. Driver yang digunakan HFC 30 ini adalah single dynamic neodymium magnet dengan ukuran 40 mm. Untuk berat dari headphones ini sendiri di angka 195 gram. Ini cukup ringan untuk sebuah headphones dan pastinya ini bakal nyaman untuk digunakan di waktu yang lama. Untuk desain dari HFC 30 ini, pertama kita lihat di bagian housingnya sendiri. Di situ terdapat logo Acon dengan silver metallic plating di belakangnya yang menjadi aksen utama dari headphone HFC 30 ini. Housingnya sendiri juga sudah bisa di swivel 45 derajat yang pasti masih bisa untuk mengadjust dari penggunaan telinga kita masing-masing. Untuk overall finishing dari headphones ini menggunakan bahan polikarbonat dengan warna metalik hitam. Headbandnya diisi dengan aksen bolong strip di tengah dan menurut saya ini cukup tipis dan tidak ada bantalan di bagian headband. Untuk bahan polikarbonatnya ini walaupun tipis tapi tetap kokoh dalam penggunaannya sehingga kita tak perlu khawatir kalau misalnya headphone ini tidak bertahan lama. Bentuk dari headphone ini sendiri adalah on-ear close back sehingga ukuran headphone ini cukup compact untuk dibawa kemana-mana. Padnya menggunakan bahan Fox leather berbentuk oval yang cukup empuk di kelasnya sehingga masih nyaman untuk digunakan. Untuk bagian desainnya ini cukup keren di kelasnya. Untuk build quality-nya masih oke di harganya. Untuk fitting headphone ini cukup nyaman untuk digunakan walaupun bukan yang ternyaman karena headphone ini ringan di bawah 200 gram. Untuk clamping force-nya tidak terlalu keras, namun isolation-nya cukup baik karena cukup mengisolasi suara-suara dari luar. Dan untuk adjustment headband-nya, ini cukup mudah untuk pengaturannya. Untuk sound quality dari headphone ini, menurut saya ini cukup natural dengan arah suara berbentuk U-shape. Jadi mid-nya rada sedikit ke belakang melandai, namun tidak kontras seperti bentuk suara V-shape yang suara mid-nya sangat ke belakang. Bass-nya cukup bulat dan cukup deep dengan suara middle yang agak ke belakang karena U-shape. Untuk vokal dari mid-nya sendiri agak tipis, tapi terdengar clear dan jernih untuk penggunaannya. Untuk treble-nya sendiri cukup extend, sehingga suaranya cukup airy dan open. Tapi secara overall suara, menurut saya ini adalah sebuah headphone yang bagus dengan harganya. Bahkan untuk gambar suaranya secara detail, clarity, dan resolusinya udah bagus banget di kelas harganya. Bisa terdengar jelas detail bahkan mikro detail seperti suara penyanyi latar di belakang cukup jelas terdengar di headphones ini. Untuk sound stagingnya sendiri cukup presisi, 3D imaging dari headphones ini terasa luas dan jelas dan separasi dari headphones ini termasuk bagus di kelasnya sehingga kita bisa mendengarkan setiap instrumen secara jelas tanpa menumpuk. Untuk headphones ini sendiri bisa maksimal dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti nonton film, main game, maraton dengerin musik. Ini udah cukup banget di harga kelasnya. Untuk bermain game kompetitif seperti Valorant, ini udah oke banget. Kedengaran jelas untuk letak gunfight, step pemain, dan musuh yang pastinya bisa bantu kita untuk monitoring gameplay yang pastinya udah oke banget nih di kelasnya.
untuk bermain game mobile seperti Mobile Legends, yang saya rasakan adalah karena hero voice dan SFX-nya cukup ke mid and high, sehingga terasa treble-nya cukup harsh ke telinga. Namun untuk overall gameplay dan quality dari suaranya, menurut saya ini udah sangat bagus di kelasnya. Dan untuk harga dari headphones ini di harga 225.000 di Tokopedia Pro L Official Store. Untuk link pembeliannya sudah ditaruh di deskripsi ya. So itu aja impresi kita soal headphone ini. Dari harganya dan dari kualitasnya, menurut gua ini headphone yang sangat worth it, yang bisa nyaingin headphone dengan harga yang mirip. Kalau misalnya kalian tertarik dengan Acon HFC 30 ini, langsung aja kalian bisa check out di Tokopedia dari Pro L Official Store, atau misalnya kalian juga bisa langsung aja ke Instagram kita di @promedia_solution. Yang pastinya kita akan memberikan kualitas produk yang terbaik dan pelayanan terbaik buat kalian semua. So itu aja dari gua Theo dari Promedia, your trusted pro audio partner. Peace.